bukan damai, mereka menyerahkan harta sumbangan Agus tanpa syarat. Kan Agus kan udah nggak lihat lagi, kenapa harus mempersoalkan kulitnya? Kalau diganti mata, biasanya mata kerbau, mata hewan bisa bang? Nggak bisa lah, masa mata hewan sih kan. Ini belah-belah di sini saya nggak tahu harus ganti kulit yang bisa lebih elastis kan, kita nggak ngerti. Mungkin kulit kucing atau kulit apa kan, karena kulit mau ambil dari kulit tidak mungkin, karena ini udah luka sebadan. Saat orang bertanya sama saya, Bang itu bagaimana bang statusnya Bang Farhat seperti ini? Kan lu pengen kelihatan sama keluarga lu sidang kan, ya udah itu aja. Gua saranin gugat Farhat 10 triliun. Nggak ada, donatur nanti gua laporin satu persatu. Banyak. Iya, sama aja. Siapa yang ngambil uangnya masukin celengan masjid, sama aja maling lagi uang masjid. Yo, Mang Senti People. Welcome back again bersama Nyonya Ram. Mamang, si Abu yang lagi jilat-jilat, Pakun yang jilat-jilat juga. Dua tapi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung, Cengklung. buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. dicengkling. Yo, Yes. sepertinya kisru uang donasi Agus dan Tenovi sudah menemui titik terang nih. Karena ada video yang beredar, katanya Bang Farhat menyebut bahwa pihak Novi sama Agus itu sudah bersurat resmi untuk berdamai nih Oke. katanya nih. Jadi konfliknya nanti mungkin akan bergeser. Kalau mengenai sama Bang Densu belum ada titik damai. Terus Iya. juga kan ditambah kemarin katanya Bang Farhat dilaporkan sama Pak Herwanto gitu kan. Kita lihat seperti apa. Apakah benar damai beneran? Meluncur dulu. Cus. Ninyo, Iya. dari intens semalam nih aku juga rada kaget bacanya ya. Ada video judulnya Farhat Abbas sebut pihak Novi sudah bersurat secara resmi untuk berdamai tuh katanya. Jadi dari pihak Tenopi sudah bersurat untuk berdamai nih. Apakah kesepakatannya akan diserahkan semua uangnya ke Agus atau seperti apa? Nanti kita tunggu update-annya. Tapi sepertinya ada Tenopi juga yang klarifikasi via live di TikTok menjelaskan ya. Tapi kan sebelum kita play nih ya, seingat aku kemarin juga kan kuasa hukum donatur itu mau dilaporkan, donatur juga mau dilaporkan sama Bang Farhat katanya. Ya, kita lihat coba kayak gimana. Ceki. Play. Kondisi antum sendiri mungkin seperti apa sih? Agus kan rencana operasi hari Senin, Minggu. Dan ini nih gini, banyak pengecara yang gini nih. Pengecara yang nggak jelas-jelas. Ada yang rambutnya kuning, pakai kacamata siang malam. Ada juga oknum pengecara yang kerjanya itu selalu menggugat Kapolri. Kapolri digugat, guys. Padahal nggak ngerti apa-apa gitu. Kapolri digugat, terus dipakai sama mereka ya. Kapolri digugat sama dia 1 triliun. Nah, kemudian mereka ini cuman memberi komentar, menyudutkan Agus, memuji Novi. Berharap dipakai, nggak dipakai sampai sekarang. Lawyer yang sudah menghubungi saya cuma 3 orang aja dari kantor Brian Prananda ya. Prananda. Itu. Siapa aja? Dan Bang? saya sudah berkomunikasi. Tidak melibatkan lawyer-lawyer yang unyu-unyu. Tidak melibatkan lawyer-lawyer konten. Tidak melibatkan lawyer-lawyer yang mantan narapidana, ya. Jadi mereka aja, gue hitung yang datang nanti minggu depan. Mereka sudah mau baikan dan menjamin bahwa mulai saat ini Novi tidak akan membiarkan orang membuli Agus. Novi akan mencegah orang membuli Agus dan fokus pada kesehatan Agus. Yang 3 itu Tiga siapa aja bang? Ya, 3 yang di kantornya Brian, nggak ada yang lain. Ya inisial. Saya nggak mau dengar ring 1, ring 2, ring 3. Cuman 3 orang yang ngirim surat. Kecuali mereka prank aku baru percaya. Suratnya lebih Tapi kepada namanya apa, Bang? yang bermasalah dengan saya, yang saya laporin di sini nggak usah jauh-jauh. Jauh-jauh, ya. Yang asbun jauh-jauh, minggir. Agus melewat, jangan diganggu, oke? Isi suratnya lebih ke apa bang? Damai kah? Isi suratnya adalah dari 3 orang ada itu? 2 alternatif. Pertama, uang di yayasan, kemudian setelah selesai sehat Agus diserahkan sepenuhnya untuk kepentingan dan keperluan Agus. Kedua, oleh pihak ketiga. Dan jika selesai diserahkan kepentingan. Dan itu dijamin oleh Brian, udah ngomong ke saya. Jadi masyarakat harap tenang, gak usah lagi takut.
tidak ada yang ribut. Yang bikin heboh ini nih kurcaci yang nggak jelas, ya. Yang menggambarkan yang manyun, yang ngejelekin Agus, memprovokasi, yang jelekin aku, yang mau lapor aku, yang nggak nyambung gitu, ya. Nah inilah orang-orang yang menurut saya tidak belajar kode etik lawyer. Giliran saya serang dikit langsung baper, langsung kayak orang apa ya gitu. Bang, kira-kira dari Pak Agus sendiri lebih setuju opsi yang mana yang tadi ditawarkan Bang Brian? Bang? Kalau kita, Kira-kira. menurut Udah saya diskusi. begitu saya dapat surat dari Brian itu langsung saya sambut. Nah ini baru namanya saya sambut baik gitu. Nah, gara-gara dia udah memuliakan Agus, saya nggak mungkin menjelekkan dia. Ayo sini mari kita sambut. Nah, sementara perjalanan menuju ke sana kita ke dinas sosial. Di dinas sosial, kalau mau dicari masalah kena semua. Densu kena, Novi kena, karena mereka nggak punya izin untuk menggalang donasi. Dan Agus tidak kena. Kenapa? Karena Agus adalah orang yang menerima charity. Charity-nya ini adalah amal sumbangan sukarela. Bukan melalui yayasan uangnya, tapi melalui nomor rekening yang sumbangan seikhlasnya dari Denny Sumarto. Bang, artinya tadi surat dari Bang Brian masih dibahas sama Pak Agus ya, Bang? Maksudnya opsi, kan ada dua opsi dibahas. tadi. Dan nanti kami yang undang, kami tuan rumah. Yang kita undang itu adalah lawyer-lawyer yang nggak jorok-jorok ya, yang bersih dan berpikiran sehat dan berakal sehat. Tapi lawyer-lawyer yang bangun tidur, yang cuman punya kantor pengacara tapi tidak ngerti aturan pengacara, kita nggak undang. Bentar. Halo? Gitu ya, kurang lebih tadi aku sempat ngedengar minggu depan ya, entah di hari apa mungkin akan diinformasikan lagi hari apanya, tapi berarti bersuratnya kedua kali ya. Yang pertama kan yang di foto bareng itu, yang di media siang itu nggak datang itu kan. Iya. Terus yang kedua katanya kemungkinan udah dikasih lagi, terus udah disambut baik. Mengenai pilihan dari Agusnya belum dibocorin sih ya. Tapi kan setahu kita ya kemarin ini pas mediasi pilihannya tuh diberikan usulan dari tim Tenov itu dititipin ke orang ketiga. Entah siapa orang ketiganya, monggo dirembukin gitu. Iya, Bisa jadi oke, setuju titipin ke orang ketiganya Wawa, ya udah gitu. Ya udah. Iya. Udah gitu. Asal deal mah ya udah damai. So tadi Bang Farad sempat bilang katanya kalau dipanjangin bisa kena semuanya katanya tuh. Tapi kita coba ngintip ke TikTok. Tadi kalau nggak salah aku nemu kayak klarifikasi dari Tenovi ya. Kamu mau namain dulu? Enggak, lanjut aja, Mang. Oke, kita lanjut. Ceki meluncur. Cus. Ninyo, Ya. sejujurnya aku nggak tahu ya ini screen record yang live-nya kapan. Kemungkinan yang tadi malam. Karena kalau dilihat dari tanggal ngepostingnya baru 1 jam yang lalu nih dari drama Halu 2 nih. Ini sedikit penjelasannya Ceki. Play. Uangnya ini hak Agus gitu, tapi kan itu dipotong. Itu betul. Itu dipotong. Jadi hak Agus untuk berobat, ya. Jadi bukan hak Agus untuk keseluruhan uangnya. Kan sesuai dengan akad peruntukannya yang selalu saya bilang untuk pengobatan gitu. Jadi ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab meng-cut atau memotong video-video tersebut lalu di-share. Itu sih. Begitu ya teman-teman, kalau orang ingin menang ya itu akan melakukan segala cara agar orang lawannya itu terpojokkan. Tapi kita semua netizen sudah cerdas, betul nggak netizen cerdas? Gitu. Oke, Khadijah silakan Khadijah. Oke, kalau saya mah sedikit aja, tapi tolong kalau saya salah saya minta maaf. Kalau saya nggak setuju banget apapun bentuknya, karena orang udah ditolong malah mendung, itu saya nggak suka banget. Kalau awalnya dia cerita masalah perobatan dan segala macam, terus dia perlu ini perlu itu, kalau ada komunikasi pertama itu nggak jadi penyesalan buat saya. Tapi setelah udah terjadi begini, terus dia akan berubah dengan planning dia, oh nggak banget, lebih bagus kasih orang lain aja. Itu aja. Terima kasih, kembali ke host. Oke, jadi nggak ada pertanyaan atau Novi mau tambahkan silakan. Mau tambahkan sedikit ya. Kalau ini menurut pendapatku sekali lagi. Kalau aku gini,
Bu, saya pribadi kan manusia yang nggak luput dari kesalahan. Nah, poin pada saat pertama saya memohon ke orang-orang, saya meminta pertolongan orang, ini kan untuk bantuan pengobatan Mas Agus gitu. Kalau aku tanya itu kan, Sejujurnya aku masih bingung ininya sebenarnya tuh. Ini timelinenya videonya kapan gitu, yang terbaru kah atau screen recordan lama kah? Karena di postingnya juga nggak kelihatan detailnya gitu. Tapi obrolan sih cukup lumayan nyambung ya. Cuman dari Teh Novi yang aku tangkap kayak ngelurusin doang, haknya tuh mau dikasih karena ini hak aku tuh hak untuk berobat gitu. Tapi tadi ada sempat komenan dari mungkin perwakilan netizen di salah satu atau di forum live ini yang merasa tidak setuju gitu kan. Tapi kan Teh Novi tadi sempat dijelasin walaupun kepotong ya, kurang panjang recordnya. Yang aku tangkap sih tetap Teh Novi mau based on akad awalnya saat minta juga untuk pengobatan gitu. Sebenarnya kan dari kemarin juga nggak masalah kalau misalnya mau dibuat berobat juga nggak ada masalah gitu kan. Cuman kan karena dipergunakan untuk yang lain-lain makanya jadi dimintalah mutasi, akhirnya nggak terima bla 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 panjang lah gitu kan. Kita kasih next ya. Cus. Ninyo, ya. Masih ingat video kemarin yang Agus nangis merintih kesakitan? Nanti ada jawabannya, penjelasan dari Bang Farhat Abbas. Tapi sebelum ke penjelasannya, mungkin satu people kemarin nggak sempat nonton nih. Kita remind lagi ya saat ini loh, saat menangis yang ini loh, ceki-ceki. Play. Agus konsen dulu ya sama mau buat berobatnya Agus ini ya. Kan coba dimaksimalin sampai tawaran mukjizat yang lebih baik. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Yang katanya kalau Agus sih bilangnya sakit katanya. Mungkin ada penjelasan ilmiahnya dari Bang Farhat. Apa yang Agus rasakan dengan kulit Agus saat ini? Ini yang buat Agus gak nyaman tuh, kulit Agus. Kenapa Gus? Sakit, perih, nggak bisa tidur Agus. Kan Agus kan udah nggak lihat lagi, kenapa harus mempersoalkan kulitnya? Hah? Iya kan rasanya ke badan Agus Pak, sakitnya. Coba tunjukkan sebelah mana yang sakit. Ini digerakkan aja susah. Tegang kulitnya mungkin karena luka. Masih basah ya? Udah sebulan? Udah kok tambah parah Agus lihat. Terus dibuka? Bisa dibuka kan ikatnya lagi. Nggak usah. Ini Agus punya sakitnya bukan main-main guys. Agusnya sakitnya sakit betul. Kulitnya hancur. Itu berarti zat kimianya masih belum keluar sih? Iya. Ditekuk gini aja sakit. Dia ngimbul kayak gini yang ngeri banget Agus. Kayak balik. Iya. Kadang ada yang ada airnya cairan di dalam. Iya. Dia nggak nyaman. Gatal lah. Gatal sakit, ini ditekuk gini juga sakit, ini diluruskan gini juga sakit, tegang dianya. Apalagi ini parah banget ini. Ya harus dibiasakan digerakkan, kalau enggak kan lagi makanya gue gerak-gerakan biasa. Kadang gue sakitnya ngelurusin kayak gini tuh, aduh sakit banget. Makanya gue suruh kalau nggak diperban kayak lengket gitu rasanya. Iya. Sabar bos ya. Kita bawa ke Singapura. Kalau misalnya di Singapura bisa mata sekalian kulit, nggak apa-apa ya. Bisa. Ada uangnya ada bos. Biar semangat ya. Iya Pak. Kasih. Nah, katanya yang sakit, gatel, tegang katanya tuh, dilurusin sakit, dibengkokin sakit. Nah ini ada penjelasannya dari Bang Farhat nih meluncur. Cus. Ninyo, ya. Ini sedikit penjelasan dari Bang Farhat Abbas ya dari Intent Investigation terkait kemarin Agus menangis-nangis ceki-ceki. Play. Bang, soal kemarin Agus meringis kesakitan di rumah Abang, Karena bisa dijelasin Bang mungkin? Kulit itu kan operasi harusnya gitu, makanya ya kalau kulit itu kan operasi itu kan ada air asam sulfat di dalam sini, dimana itu kan tidak keluar di dalam. Ya, luka dalam ini kan susah sembuhnya, jangan-jangan sampai tulang gitu. Itu perlu operasi. Kalau dia begini kan bergerak terus tangan. Nah, kalau begini nanti kalau dia kering nggak bisa begini. Kalau di gini ya kapan sembuh lukanya? Hanya teknologi canggih dengan diperban atau di apalah
mungkin dibelah-belah di sini sehingga atau harus ganti kulit yang bisa lebih elastis kan kita nggak ngerti. Mungkin kulit kucing atau kulit apa kan, karena kulit mau ambil dari kulit tidak mungkin karena ini udah luka sebadan, termasuk kulit mata ini mau dipindahin nggak bisa. Nah jadi Agus hanya operasi estetika. Jadi sebenarnya Agus tuh nggak mau operasi karena kalau operasi kan dia masih lihat cahaya sedikit, tapi kalau operasi udah nggak lihat apa-apa. Nah makanya dia selalu stres. Oh, itu alasan Agus menunda operasi gitu. Takut nggak bisa ngeliat apa-apa lagi gitu. Berarti sekarang bos statusnya masih ngeliat cahaya berarti ya? Kalau dari penjelasan barusan, Iya. dia nggak mau operasi karena takut nggak bisa ngeliat cahaya, makanya dia stres gitu. Terus perihal kulit tadi juga kan, yang tadi dijelaskan oleh Bang Farhat gitu ya. Si Pakun lucu banget itu semua. Di bawah itu tadi penjelasannya, mungkin Iya. Santai bisa merespon. Tapi aku jadi inget sama pertanyaan wartawan yang waktu itu loh meluncur. Cus. Ninyo, Ya. jadi inget sama pertanyaan wartawan yang ini, ceki-ceki. Play. Ini nggak kelihatan matanya kayak tomat yang hancur, tapi lebih rapi gitu, kayak orang yang tertidur. Ya, jadi kalau Agus pun jalan nggak buta kelihatannya, tapi kelihatan lagi tidur. Tapi bisa melirik, tapi nggak ada lagi bola matanya karena dampaknya itu udah hancur itu apa? Ini bola mata ini udah, jadi nggak bisa lagi operasi kornea atau donor udah nggak bisa lagi. Tapi kalau Kecuali ditempel mata-mata plastik atau mata palsu, tapi nggak bisa kayak direkayasa operasi yang seperti sempurna. Kalau diganti mata, biasanya mata kerbau, mata hewan bisa bang? Nggak bisa lah, masa mata hewan diganti. Paling hanya bisa mata-mata, paling bisa. Jadi Agus ini udah nggak bisa donor, hanya bisa donasi dolar aja, udah nggak bisa lagi donasi mata, ya. Tapi di sini dibilang nggak bisa saat ada jurnalis yang menyenggol, katanya mungkin diganti sama mata kebo gitu. Tapi jadi nggak bisa. Nah aku heran ya di video yang terbaru yang kemarin itu, balik lagi. Terus? Nih yang ini ceki-ceki. Play. Oke, Bang, soal kemarin Agus meringis kesakitan di rumah Abang, Karena bisa dijelasin Bang mungkin? kulit itu kan operasi harusnya gitu, makanya ya kalau kulit itu kan operasi itu kan ada air asam sulfat di dalam sini, di mana itu kan tidak keluar di dalam. Ya, luka dalam ini kan susah sembuhnya, jangan-jangan sampai tulang gitu. Itu perlu operasi. Kalau dia begini kan bergerak terus tangan. Nah, kalau begini nanti kalau dia kering nggak bisa begini. Kalau di gini ya kapan sembuh lukanya, hanya teknologi canggih dengan diperban atau di apalah, mungkin dibelah-belah di sini sehingga atau harus ganti kulit yang bisa lebih elastis kan kita nggak ngerti. Mungkin kulit kucing atau kulit apa kan, karena kulit mau ambil dari kulit tidak mungkin karena ini udah luka sebadan, termasuk kulit mata ini mau dipindahin nggak bisa. Gini aku, mohon maaf ini ada apa sih? Kenapa sih yang satu wartawan nanya bisa nggak diganti mata kebo gitu, yang satu ini katanya mungkin bisa diganti kulit kucing gitu. Kenapa sih? Tolong kalau Santai People, hey. Iya, kenapa harus dari hewan-hewan coba? Kenapa sih? Tolonglah. Ini bisa kepikiran. Aku semalam waktu nontonnya, terkejut kenapa sih ini teh? Bisa-bisanya. Apa terinspirasi dari wartawan, bertanya wartawan yang tiba nanya bisa diganti mata kebo. Terus sekarang mungkin ya bisa diganti kulit yang elastis, mungkin kulit kucing gitu. Aku nggak tahu itu. Aku nggak kepikiran. Itu serius apa dia bercanda apa gimana gitu? Aku mau positive thinking aja, mungkin ice breaking aja mungkin gitu ya. kan, karena posisinya udah sore, mungkin udah capek, udah kita enjoy aja gitu kayak biar cair aja suasananya gitu. Lagian nggak akan mungkin lah kan, ya kali itu nggak ada di apa namanya, di negara maju juga yang soal apa namanya untuk apa implan kulit kucing gitu sama mata kebo gitu, nggak ada gitu. Tolonglah ya. Tolong. Kita kasih nextnya. Just. Ninyo. Yes. Kita bergeser dari kerbau dan kucing. Ini ada sedikit update dari Bang Icang ya di YouTube-nya Teh Novi. Judulnya sih klarifikasi Bang Icang mengenai uang donasi 2M dari Raffi Ahmad yang viral di TikTok. Iya, memang di TikTok ada viral tentang Bang Icang. Ada yang bilang bikin thumbnail operasinya berhasil, terus dapat sumbangan sekian. Ada klarifikasinya. Cuma di sini Mama mau nge-highlight poin Bang Icang yang masih
mau berusaha semaksimal mungkin gitu untuk kesembuhan matanya bener-bener sampai di titik maksimal banget. Abis itu katanya nanti gimana ceki-ceki. Play. Karena jadi cuma kayak kenceng dalam selimut tapi pintu dibuka. Kayak kalau bayangan dia yang dia lihat. Iya, kalau kayak saya lagi di dalam selimut gitu, tiba-tiba ada yang buka pintu jadi kelihatan cahaya, tapi saya masih kalangan selimut gitu. Jadi Oke, kabut benar-benar gitu. cahaya, ya. Kabut gitu ya? Ada kabut-kabut gitu. Iya, sekarang udah enggak dari pertama ketemu pertama ketemu Tenok itu kan udah enggak ada. Tapi pas operasi kedua itu masih ada kayak gitu. Kalau di center tapi Ada nggak di center? mana? Kalau di center ada nggak? Enggak. Udah nggak ada. Yang di center yang kanan? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Oke, nah kalau dari Bang Icang gimana maunya Bang Icang nih sekarang? Kita mah ikut terapi aja. Tapi kemauan Bang Icang seperti apa? Karena awalnya untuk perawatan mungkin dicoba dulu kali ya, ikhtiar dulu semaksimal mungkin. Kalau emang nggak bisa ya saya terima keadaan kayak gini. Oke, jadi Bang Icang tetap mau ikhtiar untuk keluar ya? Atau ngecek dulu ke yang direkomendasiin dari rumah Dokter sakit. Johan ya? Kan katanya dia ahli bedah. Betul. Terbaik ya? Terbaik. Di sini padahal yang gue tangkap Tenovi masih memberikan kode di sini tuh. Kayak kan jadi si Bang Icang menceritakan yang gue tangkap nih ya. Setelah operasi kedua itu posisinya sebelum ketemu Tenovi ya, kalau nggak salah tadi dia bilang tuh ya. Itu tuh sudah mulai hilang tuh yang sebelumnya itu masih ada cahaya yang feel-nya kalau dia ceritain tuh kayak lagi di dalam selimut terus ada benda yang buka pintu dapat cahaya kayak gitu. Jadi kayak mungkin ada kabut atau apa gitu ya. Tetapi setelah operasi kedua perlahan mulai menghilang dan sekarang sudah menghilang gitu. Nah tadi Tenovi sempat nanya jadi maunya bagaimana, karena kan kalau aku ngeliat concernnya dia tidak ada komplikasi bawaannya gitu, entah kulit atau apapun gitu yang untuk ditangani secara medis. Jadi sebenarnya yang aku tangkap di sini kayak ngasih makna tersirat mau dilanjut penanganan matanya, kan udah nggak ada cahaya sama sekali gitu kan, atau mau gimana nih ya, secara donasinya udah ada gitu kan. Tapi di sini Bang Icang memilih untuk ya kita tetap aja deh bener-bener sampai mentok tok vonisnya gitu, nggak bisa ngeliat lagi, ya udah mau diapain lagi gitu. Iya, ya mungkin dia juga tahu dengan kasus yang lagi rame juga gitu, Mang. Jadi kayak apa ya, dia jadi kayak menghargai orang-orang nih donasi buat gua berobat gitu, buat berobat mata gua gitu. Jadi ya ayo gitu. Gas maksimal mungkin walaupun udah nggak ada cahaya ya gas aja kita berikhtiar ibaratnya gitu kan. Gitu. Ini update dari Bang Icang. Nanti tinggal kita tunggu update kalian selanjutnya dari Bang Icang. Sekarang kita ke nextnya lagi meluncur. Yo, soal yang update kemarin yang Pak Herwanto dan teman-teman yang katanya melaporkan Bang Farhad ke Peradi gitu kan terkait etik atau apapun itu. Ini videonya nanti ada respon dari Bang Farhad. Tapi kita remind lagi Jeki. Play. Dengan Bang, berarti ini bisa dibilang kalau advokat ini Bang Farhad ini sudah melanggar kode etik dan bahkan terlalu banyak menyerang pribadi itu Bang. Iya, saya berulang kali mengatakan ya, saat orang bertanya sama saya, Bang itu bagaimana Bang statusnya Bang Farhad seperti ini, Bang bagaimana statusnya ini, itu kan statusnya coba kalian bacalah, ada nyonya yayasan macam-macam panjang lebar tuh kan. Maksud saya carilah argumen-argumen hukum yang bermartabat, yang kelihatan ada kewibawaan seorang advokat, agar apa? Saya juga bangga kalau seandainya mantan teman saya ini mengeluarkan argumen-argumen hukum yang kuat. Nah, saya juga mau melawannya juga enak. Nah, ketimbang dia mau bikin status seperti itu. Apalagi sekarang ini kan sama Denny Sumargo. Ya coba bayangkan, ada advokat yang bilang hajar pukul. Nah, dia bilang hajar itu artinya begini. Sebenarnya begini. Dia kan sudah ngomong, kalau Denny Sumargo datang ke rumah saya, dia bilang sama saya, "Hai, maka saya akan hajar." Nah, sebenarnya dia sudah mengartikan sendiri arti hajar itu sebenarnya apa. Ya kan dia mengatakan kalau saat ini saya hajar, berarti kan sudah secara tidak langsung dia mengatakan arti hajar itu sebenarnya apa. Artinya tindakan yang ibaratnya bisa
menimbulkan penderitaan pada orang lain kan. Nah, jadi maksud saya janganlah sekarang si A, si B, saya nggak tahu lagi udah berapa banyak laporan. Nah laporan inilah yang dianggap masyarakat bahwa sebenarnya nggak layak lah seorang advokat melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Jaga harkat dan martabat advokat. Kalimat-kalimat yang keluar itu kalimat yang baik, yang bermartabat, yang menjunjung tinggi kehormatan profesi. Bang, ini Mas berkat. Itu kan kurang lebih kemarin kan sedikit banyak alasan-alasannya yang akhirnya memutuskan Pak Herwanto dan beberapa kolega-koleganya untuk melaporkan Bang Farhat ke Peradi terkait etik. Nah ini ada klarifikasi dari Bang Farhat yang meluncur. Ini ya dari Intan Investigation ceki-ceki. Play. Bang, tapi menurut Abang kaget nggak dengan langkahnya Bang Herwanto melaporkan Abang mungkin? Saya sempat terkejut. Dia ngomong Heran apa? Ini orang ngomong siapa? Saya nggak kenal. Soal kode etik Bang katanya. Kode etik apa? Abang di kode Peradi. etik apa? Yang kode etik itu adalah lawyer-lawyer yang mengada-ada. Kapolri nggak salah, Kapolri digugat 1 triliun. Urusan apa? Urusan Cirebon. Ya kan tak nyambung, minta barang bukti segala macam, ditolak putus laporannya. Terus kamu kalau udah kalah ngelawan Kapolri, gugat tuh nggak usah lagi deh ikut-ikut sidang, berhenti aja jadi jual-jual apa kayak di sana. Itu jadi mancing di laut biar ada hasilnya. Bang, kabarnya kan dulu Bang Herwanto sahabat Abang. Mungkin maksudnya ngelihatnya jadi gimana Bang? Sahabat, tanya ramah aja. Dari awal dulu. Dari pertama kali tahun 2014 sudah nyerang-nyerang saya kok. Cuman baru terakhir kenal, masuk di tim, kita masukin lah daripada kurang kerjaan kan. Lari sendiri. Terus minta menangani perkara ini. Gua mau berada di dalam bro, katanya. Nanti gua kan bisa informasi, gua bisa mundur klarifikasi. Ada semua rekaman pembicaranya lengkap semua. Entar lu gua bongkar itu lu malu sendiri yang terjadi gitu ya. Kalau pengacara itu kayak Farhat, gigi, terus bisa membedakan mana kawan mana lawan. Karena lu bukan kawan gue, ya udah jauh-jauh, minggir. Agus melewat, Agus sehat, Agus nggak sedih. Bang, ada rencana mau melaporkan balik Bang Herwanto mungkin? Pokoknya bilang sama dia, lu buktiin aja gue melanggar kode etik. Kalau gue nggak terbukti, gue laporin lu. Gue laporin sampai kapok lu, sampai mewek nih. Bikin repot aja berisik. Ini perkara dia bukan lawyer siapa-siapa, tiba-tiba nongol. Ada lawyer ring 1, ring 2, ring 3, ring tinju apa? Bang katanya makin membesar gimana Bang? Siapa? Allah. Nggak ada lawyer kayak gitu makin besar, yang ada makin kecil. Nah, permasalahannya jadi makin besar nanti. Iya. Suruh aja, kalau hanya ke Peradi itu kurang, lu gugat gua 10 triliun ya. 10 triliun gugat Farhat Abbas ya. Supaya ada kerjaan, ya. Kan lu pengen kelihatan sama keluarga lu sidang kan, ya udah itu aja. Gua saranin gugat Farhat 10 triliun. Bang, katanya menantang Herwanto. Iya, supaya dia ada sibuk pakai apa itu bajunya yang ada tali-talinya itu. Bang, katanya besok pengacara donatur mau membawa bukti polling link itu lah Bang. Udahlah, nggak ada masalah. Yang masalah apa, sekarang antara Novi dengan Agus, pengacaranya udah ada. Pengacara banyak kerjaan yang penting buat membela rakyat. Bukan untuk melawan orang buta, bukan untuk melawan orang susah, bukan melawan orang sakit, ya. Kenapa saya katakan bahwa kalian itu nanti akan masuk neraka? Karena kalian jahat, zalim sama orang buta. Bang, tapi siap dengan besok kalau misalkan jadi dibawa ke pengadilan. Tapi ini perdata oleh pengacara donatur. Silakan aja, ya, perdata-data. Aneh-aneh kalian, nggak ada legal standingnya di situ. Bang, berarti ada kemungkinan nanti Agus dan Novi dan serta tim akan damai Bang? Damai? Setelah kesepakatan yang Bang... Bukan damai, mereka menyerahkan harta sumbangan Agus tanpa syarat. Paham? Nah, kalau udah begitu, masa saya hajar dia lagi? Ntar kalian bilang Farhat yang kurang ajar, ya kan? Kita ini pembela kaum lemah, yang kalau sudah selesai, ya tidak melemahkan orang-orang yang lain. Kalau orang memuliakan kita, kita muliakan orang. Kalau orang jual, kita beli. Kalau orang bilang tai, kita hajar. Hajar Indonesia, hukum jamin rakyat, pukul, pembela kaum lemah. Bang, kan ini kasus makin kemana-mana nih, maksudnya sampai Bang Herwanto juga melaporkan. Saya nggak kenal tuh, siapa itu Herwanto, saya nggak kenal, nggak pernah dengar namanya. Bang, soal kemarin langkah Kemensos, dari Kemensos ada langkah selanjutnya apa nih Bang? Langkah selanjutnya, ya tergantung Kemensos. Bisa dia cari gara-gara sama Densu, bisa sama Novi, bisa. Bisa juga cari gara-gara sama Agus. Tuh, ada respon plus-plusnya, tambahannya juga sekalian menjelaskan detail
damainya katanya sudah mau menyerahkan hak Agus. Iya. Tanpa apa katanya tadi? Tanpa ada syarat-syarat apapun gitu. Jadi bahasa sederhananya aku tangkap, mohon maaf kalau salah ya. Ya udah serahin aja, mau Agus pakai buat apa ya udah gitu. Tapi di satu sisi kan ada kuasa hukum yang membuat polling donatur yang katanya sudah siap menggugat dana tersebut. Jadi yang digugatnya dananya gitu, biar nanti diputus pengadilan dananya. Misalnya udah ada putusan, ya digunakan untuk yang lain, tok gitu ya. Ya udah mau nggak mau harus digunakan gitu. Tapi ini ada sedikit responnya meluncur. Nih dari Intens yang video judulnya kuasa hukum donatur tantang Farhad untuk laporin mereka, ceki. Play. Yang sebenarnya nggak ikhlasnya adalah yayasan, ya. Padahal kasih aja gitu. Tindakan polling untuk mempermalukan Agus itu adalah tindakan kriminal, ya. Silakan kalian gugat. Kalau memang kurang ajarin silakan. Farhad Abbas tidak takut sama kalian. Denny, Nopi, kurang kerjaan kalian. Ini udah sumbangannya buat ini, gak usah polling lagi. Itu mau cari gara-gara sama saya aja. Ini kan uangnya Agus. Ngomongnya udah uang Agus, gak usah suruh orang itu masing-masing aja. Yang mau menggugat Agus, tiap orang walaupun nyumbang 7.000, tunjuk pengacara, silakan gugat masing-masing, gak usah dikumpul-kumpulin. Ngapain kalian bikin repot dunia ini? Agus saja masih sakit. Tapi yang terbesarnya pollingnya adalah berikan ke yang lain. Alah. Yang membutuhkan. Terus, kalau memang begitu berani, besok juga Denny dengan Nopi saya laporin lagi. Terkait apa, Bang? Dia mengganggu uangnya Agus. Agus sudah terima uang, dia polling lagi. Enggak ada, donatur nanti gue laporin satu persatu. Banyak. Iya, sama aja. Siapa yang ngambil uangnya masukin celengan masjid, sama aja maling lagi uang masjid. Adanya asumsi yang menyatakan kalau polling ini diduga adalah kriminal, itu kan menurut yang bersangkutan, ya. Silahkan saja kalau yang bersangkutan mau menempuh proses jalur hukum, melaporkan dan diduga cukup, ya, untuk ditemukan adanya tindak pidana kriminal. Tapi menurut saya ini sebenarnya terlalu prematur, ya, kalau sebagai seorang seorang kuasa hukum, ya, langsung dengan satu kesimpulan mencoba membuatkan satu persepsi negatif. Padahal sebenarnya kalau mau dipikir secara positif, apa yang dimaksudkan dengan polling ini, harusnya kita harus dapat memahami. Kalau mampu, ya, ini saya katakan nih, kalau mampu membuat nama martabatnya Agus untuk dapat kembali diterima oleh masyarakat, sehingga empati masyarakat kembali kepada Agus, oleh karena adanya donasi awal yang ditujukan kepada Agus adalah bentuk daripada keprihatinan, sehingga oleh karena adanya proses pelaporan polisi terhadap Nopi dan adanya dugaan penyalahgunaan uang yang diamanahkan oleh donatur, sehingga ini yang membuat donatur muncul ke publik, merasa kecewa, ya. Tapi kalau katanya ini kriminal, ya saya pikir silakan saja, ya. Kalau ini diduga kriminal, silakan saja buktikan. Jadi agak memanas lagi ya setelah dikasih tahu detail terkait pollingnya itu dan hasil pollingnya, ya. Di video sebelumnya itu terlihat sepertinya sudah mulai dingin gitu ya. Tapi setelah tahu para donatur sudah mulai berkumpul dan menginginkan, sejauh ini update terakhir tuh ya di poin 2 gitu, untuk diserahkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Ya. Di situ yang aku tangkap tadi Bang Farhad sempat bilang katanya kan untuk donatur yang mau menarik donasinya atau sumbangan untuk Agus itu akan dilaporkan gitu. Makanya tadi teman-teman wartawan ketawa, waduh banyak dong, karena sejauh ini sudah berapa ratus gitu donatur yang memilih poin B dan poin C gitu kan, dimana poin C itu dikembalikan ke donatur, B itu dipergunakan untuk orang lain yang membutuhkan, C itu diserahkan ke Agus gitu. A itu diserahkan ke Agus gitu kan. Sedangkan kalau secara timeline kan sebenarnya polling itu dibuat setelah hari apa itu, Mang? Hari Jumat apa ya yang mereka ketemu itu kan? Sudah seminggu. Iya, jadi kalau gimana ya? Jadi kayak menurut aku telat apa sih namanya? Telat terupdate ya. Ngerespon ya. Telat respon. Iya, karena kan baru merespon karena kan dari kuasa hukum donatur itu aku ingat ya waktu pas selesai mediasi diinfoin bahwa ada linknya seperti ini.
jangka waktunya kami beri sekitar kurang lebih 1 minggu gitu. Nah sekarang kan udah bertepatan 1 minggu Iya. setelah polling itu disebar. Makanya pihak kuasa hukum donatur kemarin ini nginfoin bahwa ya udah setelah ditutup akan segera kami gugat perdata Iya. ke pengadilan gitu, biar jelas by putusan pengadilan aja deh si uang ini digunakan untuk apa. Ya mungkin kalau pengen tegas, satu sisi ada beberapa orang yang nggak tega gitu kan, tapi kan dengan putusan pengadilan kalau nanti sudah disidang, diproses dan misalnya tok untuk orang lain yang membutuhkan, ya orang lainnya berarti kan ya mau nggak mau Tenovi pun harus patuh sama putusan pengadilan gitu kali ya. Ya nggak tahu sih apakah benar-benar menemui titik damai gitu. Kita kawal aja lah sampai minggu depan ya, semoga damai ya. Iya. Terus pun kalau damai sepertinya tidak berakhir sampai di sini, karena kan masih ada yang urusan sama Bang Densus. Yes, betul. Terus ditambah sama Pak Herwanto, Iya. ditambah juga sama donatur dan kuasa hukum donatur gitu yang sudah mengisi polling yang disebar kemarin ini Jumat gitu. Ya sambil menunggu kebo dan kucing mungkin ya. Sekarang mah kita meluncur ke setting di Super Thanks dulu aja. Luncur. Yo. Yes. Super Thanks kalian ada 2. Dua. Super Thanks isi 2 yang pertama kita buka dari Saninata. Halah katanya ya. Parah obat omongannya mencela ya, ngalor ngidul, potang panting, kagak jelas eloe ya. Semoga Pradi mengabulkan laporan Pak Herwanto, semoga eloe dipecat beneran, syukur gedek kesel sabar. Disambut sama Ika, permisi kakak, Pak, laporan lu di polisi aja cuma ditumpuk sama petugas. Mending kasus dibawa ya, tolonglah ya. Tuh hampura marah-marah nggak tahan. Iya paham. Dari Hasma Sulaiman. Silent is a better lah katanya. Jadi pemerhati aja. Capek hari-hari lihat Fa marah dan dikit-dikit laporin orang. Pusing juga lihat Agus sedih terus. Buat admin berdua semoga sehat selalu. Iya, sama-sama. Lasnya dari Feti Fatima. Numpang lapak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 8 aja yang meresahkan, bukan melihat tapi tahu. Sampai Pak kabur takut ditanya-tanya. Oke, yang pas kemarin itu ya. Dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santunya sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonyoran Mamang si Abu yang mabal, Pakun yang baru bangun, 2 topi mangkok, cabut dulu dan ciao.